Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan izinkan kita untuk datang kepadanya, mendengarkan kebenaran firman Allah sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari ini. Dan untuk hari ini, persekutuan doa Rabu pagi, kita akan dibantu oleh saudara-saudara terkasih kita. Ada Mbak Fanya, ada Mbak Sonia, dan ada Mas Yosef. Karena itu mari kita mengawali peribadatan kita dengan bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, semalam telah Tuhan berikan bagi kami untuk kami beristirahat. Dan kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk bangun, bahkan Tuhan melengkapi kami dengan kesehatan dan berkat yang berkelimpahan. Kami meyakini benar ini bagian dari kasih Tuhan atas kami. Dan yang membuat kami lebih bersyukur karena pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus yang telah Tuhan hadirkan kepada kami akan menguasai kami, baik itu kami sebagai penyampai firman-Mu maupun sebagai penerima firman-Mu, supaya segala yang kami renungkan dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kami percayakan persekutuan doa Rabu pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya semuanya terjadi semata-mata karena Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita awali persekutuan doa kita. Kita akan pujikan dari KPJ 375. Duh Gusti pangayoman kawula wiwitanem kawula dados tameng rumeksa wiwit wonten kandutan etu ing senugraha sampun tinekaken ngantos sepuh kawula Gusti sampun tinilar kula badang sasaya ringke dimen kawula boten ingin sarta datang nalangsa krana paduka pangayoman kawula. Kita pujikan bait 2. Duh Gusti pangayoman kawula paduka terus pinuji dan kendhat saben wanci jer pakaryan paduka sarwendawa prayogi sampun tinekaken ngantos sepuh kawula Gusti sampun tinilar kula badang sasaya ringke dimen kawula boten ingin sarta datang nalangsa krana paduka pangayoman kawula. Sekarang saatnya bagi kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini kebenaran firman Tuhan saya ambilkan dari kitab Samuel yang pertama. Pasalnya ke-12 ayatnya 1 sampai dengan yang ke-5. 1 Samuel 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Bagian dari perikop yang diberi judul Samuel minta diri dari bangsa itu. Saya akan bacakan kisahnya untuk kita. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel. Telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku. Dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban. Dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu?
Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah aku telah terima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Demikianlah sabda Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang mau merenungkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, istilah tabula rasa kemungkinan besar merupakan istilah yang masih asing bagi sebagian besar dari kita. Tapi tidak demikian halnya jikalau saudara termasuk orang yang bergerak dalam dunia pendidikan. Sebab istilah tabula rasa yang diambil dari bahasa Latin itu pernah disampaikan oleh John Locke, seorang filsuf pendidikan, ketika dia menjelaskan tentang keberadaan manusia yang pada awalnya seperti kertas putih atau tabula rasa. Dalam teorinya itu John Locke menjelaskan bahwa perilaku manusia faktanya tidak hanya didasarkan dari hal-hal yang sifatnya genetis atau keturunan, tetapi juga karena pengaruh lingkungan. Dengan kata lain menurut John Locke, hidup manusia itu awalnya seperti kertas putih, tetapi dia menjadi berubah warnanya bergantung dari lingkungan sekitar dia itu tinggal dan hidup. Nah tentu saja saudara kalau lingkungan sekitarnya itu warnanya meriah, warnanya baik, warnanya bagus, maka dia akan berkontribusi bagus bagi seseorang tersebut. Tetapi bagaimana kalau ternyata lingkungan sekitarnya itu warnanya gelap, warnanya hitam? Apakah itu juga akan mempengaruhi kehidupan seseorang? Artinya apakah orang yang tinggal dalam lingkungan yang hitam itu pasti otomatis juga hidupnya akan berwarna hitam? Nah kita akan belajar bersama dari kisah hidupnya Samuel. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang saudara ketahui bersama, Samuel itu adalah anak dari Hana dan Elkana. Sekalipun demikian, sejak dari Samuel itu kecil, dia tidak dididik langsung oleh orang tuanya. Sebab ketika Hana meminta agar Tuhan memberikan kepadanya keturunan, saat itu juga Hana berjanji kepada Tuhan bahwa anaknya itu akan diserahkan kepada Tuhan. Dan benar ketika Samuel itu sudah sampai pada usia sapihan, Samuel diserahkan oleh Hana agar bisa diasuh oleh Imam Eli. Dengan kata lain apa? Sejak dari Samuel itu kecil, bahkan sejak dari Samuel itu bayi, dia sudah diasuh oleh orang lain. Dan itu adalah Eli. Dan yang kedua, ruang lingkup di mana Samuel itu tinggal bukanlah ruang lingkup yang baik. Karena sekalipun Eli dan anak-anaknya itu adalah imam, tapi kenyataannya anak-anak Imam Eli yaitu Hofni dan Pinehas seringkali menyimpang dari perintah Tuhan. Bahkan Imam Eli sendiri pun kadang ikut menikmati apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Nah hanya saja yang menarik adalah sekalipun demikian, ketika Samuel bertumbuh bahkan sampai akhirnya Samuel besar, Samuel tetap hidup di dalam kebenaran. Dan itu bisa kita baca di dalam kitab Samuel yang pertama, ayat yang kedua, pasalnya yang kedua maksud saya ayatnya yang ke-26 yang bunyinya demikian. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Artinya sekalipun Samuel itu hidup di dalam lingkungan yang gelap, tetapi dia bertumbuh menjadi anak yang baik, bahkan dia disukai Tuhan dan sesamanya. Dan selain itu, di akhir hidupnya ketika Samuel menyelesaikan pekerjaannya, dia kedapatan tetap hidup benar.
Dan itu bisa kita ketahui dari bacaan kita tadi. Karena pada saat itu Samuel berkata kepada orang Israel, lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Maka rakyat itu pun menjawabnya dengan mengatakan, engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan kami, atau dari tangan siapapun juga. Dengan kata lain, sekalipun saat itu Samuel punya jabatan, tetapi dia tidak kemudian mempergunakan jabatan itu seenak hatinya demi kepentingannya sendiri. Nah, pertanyaan menariknya adalah apa yang membuat Samuel itu tetap bisa seperti kertas putih pada lingkungan sekitarnya itu hitam? Apa yang menyebabkan Samuel tidak terkontaminasi oleh lingkungan sekitarnya? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita memperhatikan perjalanan hidup Samuel, kita akan mendapati bahwa itu terjadi karena yang pertama, dia selalu dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Prinsip hidupnya itu demikian. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Kita tahu banget kapan hal itu disampaikan oleh Samuel. Ketika dia masih kecil, ketika dia berulang kali dipanggil oleh Tuhan, tapi dia belum tahu siapa itu. Dan dia bertanya kepada Imam Eli, dan akhirnya Imam Eli mengatakan, kalau engkau mendengar itu sekali lagi, katakanlah berbicaralah kepadaku, sebab hamba-Mu ini mendengar. Dan itu yang dilakukan oleh Samuel. Yang kedua yang menjadi prinsip hidupnya adalah dia menyadari benar bahwa kalau dia bisa menjadi pemimpin atas Israel itu semata karena anugerah dan urapan Tuhan saja. Karenanya dia berusaha untuk mempertanggungjawabkan dengan benar apa yang menjadi tugas yang Tuhan berikan kepadanya itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah Samuel ini kita mendapati bahwa memang hidup seseorang itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor genetis, tapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Tetapi ada yang lebih penting, hidup seseorang itu juga ditentukan oleh bagaimana seseorang itu memilih atas apa yang akan dilakukannya. Artinya kalaupun lingkungannya itu gelap, tapi seseorang itu memilih untuk dia tetap berada dalam terang, itu adalah sesuatu hal yang pasti bisa dilakukan oleh umat Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, diakui atau tidak, situasi pandemi COVID-19 yang kita rasakan 2 bulan lebih ini mau tidak mau mempengaruhi kehidupan kita. Hidup kita begitu dijungkir balikan dengan pandemi COVID-19. Kebiasaan-kebiasaan kita berelasi sosial menjadi harus berubah begitu rupa. Begitu juga dengan kebiasaan-kebiasaan kita beribadah dan melakukan kegiatan sehari-hari kita. Ada rasa jenuh iya, ada rasa bingung iya, ada ketidakpastian itu juga kita rasakan. Tapi bersamaan dengan itu kita juga merasakan ada kemarahan besar. Terlebih ketika kita mendapati kenyataan bahwa orang-orang di sekitar kita itu sekarang ada yang memilih untuk hidup terserah. Mereka sudah mulai lagi tidak memperhatikan apa yang menjadi regulasi dari pemerintah. Kita melihat banyak sekali mal ataupun pasar tradisional yang sudah mulai dijejali oleh banyak orang. Dan beberapa di antaranya sudah tidak melakukan protokol kesehatan. Kadang kita merasa sia-sia sudah bertahan selama 2 bulan ini di rumah. Nah, hanya persoalannya adalah apa yang akan kita lakukan dalam situasi seperti ini. Apakah kemudian kita ngikutin saja apa yang menjadi sikap mereka, karena faktanya mereka yang seperti itu juga mereka tetap sehat-sehat saja, ataukah kita merasa sekalipun lingkunganku bersikap terserah, tetapi aku memutuskan untuk pantang menyerah, hidup di dalam kebenaran, mengikuti regulasi pemerintah, sekalipun itu berat. Tentu kita sendiri yang bisa menjawabnya. Tapi biarlah sikap Samuel yang kita pelajari hari ini membantu kita untuk kita mengetahui bahwa lingkungan sekitar kita yang tidak baik bukan berarti menjadikan alasan bagi kita untuk juga hidup tidak baik. Tapi itu justru menjadi tantangan bagi kita. Apakah kita tetap bisa hidup benar, tetap bisa hidup baik sekalipun lingkungan sekitar kita tidak baik. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan izinkan kami belajar dari sikap hidupnya Samuel. Yang sekalipun tinggal dalam lingkungan yang tidak benar, tetapi dia tetap bisa mempertahankan hatinya bersih. Dan itu terjadi karena dia memiliki prinsip hidup untuk senantiasa mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan dia juga senantiasa bertanggung jawab terhadap kesempatan yang Tuhan berikan kepadanya untuk dia bisa berkarya. Kiranya sikap hidup Samuel itu juga yang Tuhan izinkan untuk dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terutama ketika kami berhadapan dengan kenyataan semakin banyak orang yang terserah dengan pandemi COVID-19. Semakin banyak orang yang tidak peduli dengan regulasi pemerintah dan mereka hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri. Terkadang ketika kami berhadapan dengan situasi seperti itu, kami merasa bahwa apa yang kami lakukan selama 2 bulan ini dengan tetap tinggal di rumah, belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah seolah-olah sia-sia. Tapi kami kembali diingatkan bahwa tidak pernah ada yang sia-sia dari semua proses, dari semua bentukan Tuhan. Dan kami meyakini benar ketika hal itu benar, pasti Tuhan akan memampukan kami untuk kami mendapatkan buah atasnya. Karena itu biarlah Engkau memampukan kami Bapa, untuk kami memiliki kualitas yang baik, sekalipun kami tinggal dalam situasi yang kurang baik. Sehingga keberadaan diri kami sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa belajar mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sungguh dapat kami perlihatkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga akhirnya kami dimampukan untuk menjadi pribadi yang senantiasa bisa bertanggung jawab terhadap kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan pada saat ini secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk mendapatkan pemulihan dari kondisi kesehatan, terlebih karena mereka terdampak COVID-19. Kami meyakini benar Tuhan tahu apa yang mereka rasakan, dan kalau Tuhan berkehendak untuk memulihkan mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sedangkan bagi saudara-saudara kami yang terdampak langsung COVID-19 ini dalam hal ekonomi, kami juga memohon kepada Tuhan mampukan mereka mendapatkan jalan keluarnya, dan Tuhan mampukan mereka untuk memperlihatkan kreativitasnya sehingga perjalanan kehidupan mereka masih bergulir dengan baik. Dan kami berdoa bagi gerejamu di GKJ Nusuan, mampukan kami untuk menjadi penolong di tengah lingkungan sekitar kami yang sedang membutuhkan dukungan atas banyak persoalan ini. Inilah doa kami Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan karya kami, pimpin dan berkati kami, supaya dimanapun kami berada, kami dapat dimampukan menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak Tuhan, yang tetap bisa hidup benar, menjaga diri kami bersih, sekalipun lingkungan sekitar kami seringkali tidak baik untuk kami. Itulah doa kami akan tutup doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan tutup persekutuan doa kita saat ini. Kita akan pujikan KPJ 436. Gusti nuntun lampah kula sak langkung gen kula bejo celak miwata be ugi kula tansah dipun kanthi nggih Gusti kang ganti kula astanya piyambak kang reksa mila kula manut Gusti juru wilujeng sejati. Kita pujikan bait yang ketiga. Gusti nuntun kula pasrah layang terima ing
pun kanthi Gusti kang ganti kula astanya piyambak kang reso mila kula manut Gusti juru wilujeng sejati. Bersama kita akan melanjutkan aktivitas kita hari ini dan agar kita dimampukan untuk tetap hidup benar sekalipun kita ada dalam lingkungan yang terkadang tidak menguntungkan untuk kita. Mari kita terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara semua.